Pria maskulin adalah pria yang memaksimalkan jiwa dan raganya untuk sebuah kejantanan. Mau itu kekuatan secara fisik, tenaga, maupun pikirannya. Jadi bukan hanya fisik yang berotot ya, atau badan yang tegap tapi gayanya melambai. Tapi pria maskulin memang memaksimalkan jiwa dan raganya untuk kejantanan sejati. Sebenarnya, langkah-langkah ini nggak perlu disebutin kalau kitanya memang merasa sebagai seorang pria. Oke, langsung aja langkah pertama untuk menuju pria maskulin yang sukses. Punya rasa tanggung jawab. Diksi yang gue pakai di langkah pertama ini adalah punya rasa tanggung jawab, bukan bertanggung jawab doang. Kalian harus punya rasa tanggung jawab, atau bisa dibilang kalian harus ngerasa punya tanggungan. Kalau kalian nggak ngerasa punya tanggungan, kalian bakal ngelakuin segala sesuatu setiap harinya let it flow aja, ngalir gitu aja, kan? Laki-laki harus punya rasa ada yang ditanggung, ya. Setiap kali gue ngerasa males nih untuk nulis materi tentang konten, gue selalu berpikir bahwa oh iya, banyak orang yang bergantung harapannya ke gue. Orang-orang yang menggantungkan harapannya ini bukan berarti dia apa-apa mintanya ke gua ya. Nggak gitu, bukan seperti itu tanggungan yang gue maksud. Tapi gue ngerasa dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat, orang-orang yang gue sayangi, dukungan itulah yang menjadi tanggungan buat diri gue, yang menjadi tanggung jawab. Oh iya ya, mereka semua udah percaya sama gue. Mereka semua percaya bahwa gue bakal sukses. Maka gue nggak boleh diem gitu aja. Termasuk dari dukungan-dukungan kalian yang ada di kolom komentar yang nyuruh gue tetap semangat bang, lanjutkan bang, jangan berhenti, dan terus melangkah bang, gitu-gitu ya. Mungkin bagi kalian itu cuman kayak ngasih semangat doang, tapi bagi gue itu adalah suatu tanggung jawab, tanggungan. Bagi gue yang kalian ucapkan itu adalah bentuk harapan yang kalian berikan ke gue. Inilah yang akhirnya akan membentuk kepribadian pria maskulin untuk menuju sukses. Jadi intinya kalian harus punya rasa ada yang ditanggung jawabin dulu. Paham ya? Terus yang kedua, punya ambisi. Nah, setelah lu punya ada rasa tanggung jawab, langkah kedua adalah lu harus tentukan tujuan yang jelas. Ketika lu sudah punya nih tujuan itu, kejar itu dengan ambisi, tapi bukan ambisius, bro. Ambisi di sini maksudnya adalah motivasi. Jadikan tujuan lu itu sebagai cita-cita yang memang sudah lu tentukan dan menjadi tujuan hidup lu. Kenapa lu dilahirkan? Paham ya? Ini yang gue maksud ambisi di sini. Seorang pria dilahirkan untuk melakukan hal yang besar. Di saat lu udah punya tujuan yang jelas dan lu jadikan itu sebuah ambisi, maka otomatis nih ya, lu bakal menciptakan langkah-langkah atau step-step dan cara-cara gimana ya caranya gue bisa sampai ke tujuan itu. Tujuan yang besar dan baik selalu memunculkan langkah-langkah yang baik juga, bro, dan membentuk kepribadian yang baik juga. Lanjut ke cara yang ketiga, berjiwa stoik. Gue yakin sebagian kalian pernah dengar istilah stoikisme ya. Dan gue sebenarnya juga udah pernah bahas tentang stoikisme di video gue sebelumnya. Ideologi stoikisme ini digagas oleh ilmuwan, politikus, filsuf dari Yunani kuno. Nah, ada seorang filsuf yang terkenal banget ngebahas tentang stoikisme ini. Itu adalah Marcus Aurelius ya. Intinya dalam stoikisme itu jangan gampang emosian. Simpelnya, hal-hal yang di luar kendali kita nggak usah terlalu dipikirin. Contohnya, orang-orang yang menilai bahwa lu itu ABCD sampai Z isinya negatif semua, nggak usah terlalu lu pikirin karena itu di luar kendali lu. Lu nggak bisa ngatur orang untuk menilai diri lu sendiri. Yang bisa lu atur adalah apakah gue harus tersinggung atau enggak nih. Itu under control tuh namanya. Tapi kalau kita ngatur orang lain untuk menilai kita tuh nggak bisa. Jadi jangan terlalu dipikirin soal itu. Fokuslah ke diri sendiri dan jangan terlalu emosian.
Ini akan membentuk karakter dan mental yang kuat dan hati yang luas untuk diri kita sendiri. Dan pria maskulin harus berjiwa yang enggak emosian tentunya. Kenapa bro? Karena dalam mencapai sesuatu dia harus punya pikiran yang jernih, yang enggak gampang atau mudah terbudak oleh egonya sendiri. Maka hakikat dari kesuksesan itu akan dicapai dengan sendirinya. Harusnya memang seperti inilah yang di kepala para laki-laki. Bukan fokus isinya tentang kenapa wanita banyak yang matre ya, kenapa ya cewek-cewek zaman sekarang nyarinya yang ganteng doang ya, kenapa ya cewek-cewek zaman sekarang tuh egonya tinggi banget ya, kenapa ya cewek-cewek itu suka manfaatin cowok doang ya. Nah, pria maskulin tuh pikirannya bukan tentang itu bro. Ya, mereka nggak ada waktu buat mikirin itu, kecuali dia seorang konten kreator ya, yang memang itu harus disampaikan. Pikiran pria maskulin itu adalah isinya tentang seperti apa gue nantinya bermanfaat bagi orang lain. Apa yang harus gue lakukan agar gue bisa melangkah sampai ke titik yang tertinggi dalam hidup gue. Ingat, orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain sampai dia meninggal, dia akan tetap dikenang dan namanya besar. Kalau dia punya manfaat besar bagi orang lain, paham ya? Terus langkah yang keempat adalah rasa ingin membuktikan. Rasa ingin membuktikan ini sebenarnya nggak pengen gue masukin ke sini, tapi ternyata ini tuh nggak bisa dianggap remeh ya. Ini cukup sugestif dan motivatif juga gitu untuk diri kita sendiri. Dan rata-rata cerita orang-orang yang sukses tuh di masa mudanya, cerita mereka nggak jauh-jauh dari rasa ingin membuktikan. Gue yakin kalian pasti punya rasa ingin membuktikan, tapi nggak ada aksinya. Kalian pernah pasti ngerasa ada di titik dimana kalian tuh pengen banget ngebuktiin kepada orang-orang kalau kalian tuh nggak seperti yang mereka pikirkan. Di saat kalian dianggap sebagai contoh doang ya, ini contoh doang nih, mohon maaf, anak yang nggak berguna, temen yang nggak ada manfaatnya sama sekali, saudara yang cuman bisa nyusahin. Kalau nggak berguna ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan nyusahin aja. Ya, pernah nggak kalian dengar itu? Mungkin ada yang pernah mengatakan itu ke lu, atau pikiran itu muncul di kepala lu sendiri. Bro, jadikan itu motivasi yang kuat dalam diri kita. Buktikan kepada mereka bahwa aku tuh nggak gitu loh, aku tuh bisa loh, gitu. Jadi 4 mindset ini nih tanamkan ke kepala kalian. Ketika kalian dihantui dengan rasa malas untuk melakukan sesuatu, coba deh inget-inget lagi. Oh iya ya, banyak orang yang bergantung harapannya sama gua. Gua ngerasa ada tanggungan, gua merasa ada tanggung jawab. Banyak orang yang percaya sama gua. Oh iya, gua kan punya ambisi nih yang harus gua capai. Ketika ada orang yang menghina lu, yang itu di luar kendali lu gitu kan, lu udah berjiwa stoik di situ. Yang dimana, oh iya ya, gua ngapain peduli sama penilaian orang, toh gua nggak bisa mengendalikan itu. Terus yang terakhir, buktikan bro. Gak perlu langkah sampai 10 ya, gak perlu. 4 langkah ini aja nih, yang sebenarnya ini juga gak harus gue sebutin. Kita sebagai laki-laki punya rasa itu sebenarnya, cuman jarang kita sadari. Advice yang gue sampaikan ini sekali lagi bukan hanya buat kalian doang, tapi buat diri gue sendiri juga, karena gue juga dalam proses itu. Yang di sini gue mau ngajak kalian, yuk sama-sama kita balik lagi nih jadi pria yang maskulin, jadi pria yang seharusnya, yang sukses. Jadi quotes terakhir dalam video kali ini adalah, ketika seorang pria lupa akan jati dirinya, gejala dan ciri-ciri awal yang akan dialaminya adalah overthinking dan suka menyalahkan orang lain. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.